Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2440 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Di bawah perikop kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya seringkali menjumpai ada beberapa orang yang tadinya punya niat untuk bertobat. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, berjalannya waktu karena tidak ada yang mentor mereka, tidak ada yang membimbing mereka, yang tadinya mereka bertobat, sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan daging mereka, tetapi karena tidak ada yang membimbing, tidak ada mentor. Akhirnya apa saudara? Mereka jatuh lagi dalam dosa dan semakin parah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ada orang yang sudah dibersihkan, hidupnya sudah kudus, hidupnya sudah berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Roh jahat yang ada di dalam dirinya itu sudah pergi keluar meninggalkan orang itu, tetapi karena orang itu dia tidak diisi oleh firman, dia tidak dapat bertahan dalam hidup dalam kekudusan, akhirnya jatuh dalam dosa, dan roh jahat yang masuk dalam dirinya 7 roh yang lebih jahat, sehingga orang itu semakin hari semakin rusak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar saudara. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya percaya saudara, kalau kita sudah menerima Yesus, yang tinggal di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan sudah menerima Yesus. Tapi kalau saudara tidak diisi oleh firman, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan itu tidak menguasai hidup kita, maka kita akan hancur, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita yang sudah bertobat, sudah meninggalkan kehidupan lama kita, terus diisi oleh firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, berjalannya waktu ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, kita bertobat saudara, ada saat-saatnya cobaan itu berat dan membuat kita lemah. Oleh karena itu saudara, kita butuh firman, karena firman itu adalah kekuatan Allah. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah bertobat, saudara harus selalu diisi oleh firman Tuhan. Kalau tidak saudara, maka saudara tidak punya kekuatan, tidak punya pegangan hidup,
Akhirnya apa saudara? Saudara dikuasai lagi roh jahat yang lebih jahat menguasai kehidupan saudara. Di saat saudara jatuh, saudara semakin rusak, bukannya semakin baik, justru akan semakin hancur. Dan itu akan menjadi batu sandungan. Oleh karena itu saudara harus terus diisi oleh firman. Amin. Saudara harus selalu baca firman. Saudara harus selalu mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Saudara harus belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kosong. Jangan sampai saudara melewatkan satu hari tidak membaca firman, tidak mendengarkan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus diisi oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat. Ketika kita menghadapi ada tantangan, ada pencobaan, kita kuat menghadapi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena firman itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi semua tantangan, persoalan, pergumulan yang hendak menjatuhkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Oleh karena itu kita selalu baca firman. Kalau saudara nggak sempat membaca, saudara harus mendengarkan firman Tuhan. Karena dari mendengarkan firman Tuhan, itu timbul iman. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara harus selalu diisi firman Tuhan. Amin. Pertanyaan saya sederhana. Sudahkah saudara baca firman Tuhan hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, terus diisi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya kalau kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan itu saudara, maka firman itu yang akan menguasai kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena firman itu yang menguasai kita. Di saat kita tertidur, tidak waspada saudara, firman Tuhan itu melindungi kita. Amin. Haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang baru bertobat ataupun yang sudah lama bertobat, jangan pernah kosong hidup. Harus selalu diisi oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan, kita mau hidup dalam kebenaran. Kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara tidak hidup dalam kebenaran, itu menandakan saudara membuka pintu kepada iblis untuk masuk dan merusak, menghancurkan, bahkan membinasakan saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu hidup dalam kebenaran firman. Amin. Kita harus hidup dalam kekudusan. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai hidup kita. Saudara, kalau kita hidup jatuh lagi dalam dosa, maka kita akan terus melakukan dosa itu, akan semakin parah lagi kita lakukan saudara, dan kita akan semakin hancur, semakin rusak dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus menjaga hidup kita, supaya kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjaga hidup kita, supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga hidup kita supaya kudus, suci. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang maha suci. Oleh karena itu saudara dan saya, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Kalau kita menyimpan satu dosa, satu kesalahan yang kita simpan, mungkin kita berhasil mengelabui banyak orang. Orang lain mungkin dapat melihat kita sangat-sangat rohani. Tetapi kalau kita menyimpan satu dosa, satu kesalahan saudara, itu akan menjadi pintu masuk roh jahat yang akan merusak. Tadi saya katakan bahkan akan menghancurkan dan membinasakan saudara. Oleh karena itu saudara, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia bisa saja kita manipulatif, tapi di hadapan Tuhan kita tidak mungkin dapat menyembunyikan satu dosa saja, tidak akan mungkin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Supaya apa saudara? Supaya roh jahat yang sudah keluar dalam kehidupan kita, dia tidak akan kembali lagi kepada kita. Karena apa saudara? Kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah hidup dalam kekudusan. Sehingga roh jahat itu tidak mampu masuk dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena hidup kita tertutup rapat atas dosa. Karena kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Memang saudara kalau bicara dosa, sudah pasti semua yang enak, semua yang menarik, saudara, semua yang dicari oleh orang-orang dunia. Saudara, memang kehidupan dosa itu memang nikmat bagi orang-orang yang hendak binasa. Tapi kita, orang-orang yang diselamatkan, saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita melakukan hal-hal di tempat tersembunyi, melakukan dosa yang mungkin saudara berhasil menutupi kesalahan dosa saudara selama ini. Tapi saudara tidak dapat menyembunyikan kesalahan dosa itu di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cepat atau lambat semuanya akan terungkap. Yang tertutup akan dibukakan. Amin. Yang tersembunyi akan disingkapkan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Hiduplah dalam kebenaran firman. Jaga hidup supaya tetap kudus di mata Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya iblis tidak dapat mengganggu saudara, tidak dapat masuk, apalagi menguasai hidup saudara. Tidak akan bisa kalau saudara hidup dalam kekudusan. Tapi kalau saudara sudah hidup dalam kekudusan, saudara sudah hidup dalam dosa, itu sudah seperti saudara membuka pintu untuk 7 roh jahat lebih parah lagi menguasai hidup saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar saudara. Di saat kita bertobat, roh jahat itu akan keluar dari diri kita. Kita sudah disucikan, kita sudah dibersihkan. Tapi saudara dengar ini baik-baik. Kita harus tetap selalu diisi oleh firman. Jangan biarkan dirimu itu kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya hadir dalam ibadah dan pemimpin ibadahnya berkata begini, mari kita kosongkan diri kita. Loh, jangan kosongkan, bahaya saudara kalau kita kosongkan diri kita, saudara, hati kita, yang akan masuk itu bukan Tuhan tapi roh jahat. Saudara dan saya kan sudah percaya Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Secara otomatis Tuhan Yesus melalui rohnya yang kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi jangan kosongkan, jangan usir, jangan suruh Roh Kudus keluar dulu ya. Jangan saudara. Biar Roh Kudus itu permanen dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita terus isi adalah firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Makanya mari saudara, kita terus diisi oleh firman. Jangan menolak firman Tuhan. Mari itu menjadi satu kesukaan, kegemaran kita untuk terus mendengarkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya, saya percaya kalau firman Tuhan itu kita baca, kita renungkan, itu akan menguasai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dikuasai oleh firman, maka saudara yang dikasihi Tuhan, saudara gak perlu takut pada ancaman. Saudara gak perlu khawatir. Karena firman itu yang akan memelihara saudara dan menjaga, melindungi, serta memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa hidup kita ini harus hidup dalam kebenaran firman. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Saudara, Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Makanya saudara dan saya, setelah kita bertobat, kita harus benar-benar meninggalkan manusia lama kita. Kita harus menyalibkan kedagingan kita. Amin. Biarlah Roh Kudus yang menguasai kita, saudara, sehingga kita hidup dalam kekudusan. Saya percaya orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia menutup pintu pada iblis untuk masuk dalam dirinya. Saudara, kalau kita hidup dalam kekudusan, iblis tidak akan dapat menguasai hidup kita. Tidak akan bisa. Karena apa, saudara? Karena kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan. Tapi kalau kita sudah mulai hidup dalam dosa, itu seperti membuka pintu bagi si jahat untuk menguasai kita. Dan dia akan merusak hidup kita. Dia akan mengajak 7 roh yang lebih jahat lagi untuk merusak hidup saudara. Bapak, Ibu, Saudara, yang terakhir yang saya tangkap di sini, kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terus terhubung dengan Tuhan, jangan sampai terputus. Kalau kita terputus, saudara, hubungan kita dengan Tuhan, contoh misalnya kita tidak lagi beribadah, kita tidak lagi terlibat dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan, kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi baca firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak lagi melakukan itu, artinya hubungan kita dengan Tuhan terputus. Dan itu akan menjadi celah iblis untuk masuk dan menghancurkan hidup saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita yang sudah bertobat, kita yang sudah hidup dalam Tuhan, supaya kita terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara, jangan kosongkan diri saudara. Saudara harus terus diisi oleh firman. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Amin. Dan yang ketiga, kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maupundi. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.